Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi Mughayabah Rukun Iman ke-6, Iman kepada Qada dan Qadar. Disimak ya teman-teman. Mungkin di sini aku mau langsung jelasin definisi dari iman sendiri. Kata iman berasal dari bahasa Arab yang berarti amana yu'minu. Artinya percaya, setia, aman, melindungi, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya yang aman. Secara bahasa, iman dapat diartikan dengan sesuatu kemantapan hati atau batin seseorang untuk mempercayai sesuatu yang dijadikan objek iman, rukun iman. Jadi kesimpulannya, iman itu berarti menyatakan dengan lisan, membenarkan dengan hati, mengamalkan dengan perbuatan. Qada berasal dari bahasa Arab, kata al-qadau dengan a panjang yang berarti menyempurnakan sesuatu perkara, melaksanakan, dan menyelesaikan, baik perkara itu berupa ucapan, amalan, kehendak, kemauan, atau yang lainnya. Qadar berasal dari kata al-qadaru atau al-qadru, memberi harkat, fathah ataupun harkat sukun pada huruf dal, bermakna menjelaskan keterangan jumlah atau memberi pengertian kadar ukuran tertentu, dan merupakan akar kata lafal qadara. Menurut bahasa sendiri, qadar yang berarti ukuran dan pengenalan. Jadi, qada ketetapan atas sesuatu, sedangkan qadar ukuran tertentu dalam ketetapan tersebut. Selanjutnya, kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Menurut Muhammad Sholih Al-Utsaimin, iman kepada takdir mengandung 4 unsur. Yang pertama itu mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu secara global maupun terperinci. Maksud di sini berkaitan dengan perbuatan maupun perbuatan hambanya. Yang kedua, mengimani bahwa Allah telah menulis hal tersebut di Lauh Mahfuz. Jadi segala yang kita perbuat di dunia itu akan dituliskan dan kita menerimanya di Lauh Mahfuz nanti. Yang ketiga, mengimani bahwa seluruh yang tidak akan ada kecuali hanya dengan kehendak Allah, berkaitan dengan perbuatan maupun perbuatan makhluknya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, mengimani bahwa seluruh yang ada, baik zatnya, sifatnya, dan geraknya diciptakan oleh Allah. Iman kepada qada dan qadar menurut Abdurrahman Habanaka, yang pertama ilmu al-holi berkaitan dengan akal, hal-hal yang mungkin secara akal baik yang telah lalu, yang akan terjadi ataupun yang tidak akan terjadi. Kedua, al-holi hikmahnya segala sesuatu dan kebebasannya dari segala kebutuhan menjadikan kesempurnaan hikmah dan kesepadanan pula dengan kemungkinan yang paling utama. Yang ketiga, kondisi manusia di hadapan qada dan qadar mukhayyar, bebas memilih, karena kita diuji di dunia ini sesuai dengan batas kemampuan kita. Yang terakhir, ilmu Allah terhadap kehendak manusia dan perbuatannya. Ilmu Allah mencakup penyingkapan hal-hal wajib secara akal, termasuk dalam kemampuan menjangkau apa yang menjadi niat manusia. Kelima, iradah Allah tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Yang keenam, antara Allah sebagai pencipta segala sesuatu dan manusia, pelaku ikhtiar Allah sebagai pemilik alam semesta. Yang terakhir, proses penciptaan Rabbaniyah dibalik dari sebab bagi kehendak makhluk-makhluknya berjalan seiring dengan iradah kehendak mereka. Adapun ciri-ciri orang iman kepada qada dan qadar, pertama, tawakal, kepasrahan kepada Allah apa yang telah dikehendaki. Kedua, ridho, kerelaan hati menerima ketentuan Tuhan dan persetujuan hatinya terhadap yang diridhoi Allah untuknya. Yang ketiga, sabar. Sabar secara etimologi, asal-usul katanya al-ma'u menahan dan al-hasbu mencegah. Sabar adalah menahan jiwa dari cemas, lisan dari mengeluh, dan organ tubuh dari menampar pipi, merobek-robek baju, dan lain sebagainya. Yang keempat, syukur. Secara etimologis berarti membuka dan menampakkan menurut Ensiklopedia Islam ucapan, sikap, dan perbuatan terima kasih kepada Allah dan pengakuan yang tulus atas nikmat dan karunia yang telah diberikan.
Hikmah beriman kepada qada dan qadar, yang pertama itu ditimpakan ujian, menjadi sosok yang tangguh dalam mengarungi kehidupan. Kedua, setiap ujian yang diberikan oleh Allah sudah ada jalan garisnya. Ketiga, iman kepada qada dan qadar menjadikan manusia hanya bersandar kepada Allah dan berserah diri tanpa melupakan ikhtiar. Yang terakhir, memperkuat keyakinan bahwa apapun yang digariskan oleh Allah merupakan kebaikan baginya. Mungkin setelah kita menyimak dan memahami materi dapat disimpulkan iman kepada qada dan qadar itu hal yang sangat penting bagi seorang muslim karena seseorang dikatakan tangguh dalam menghadapi setiap cobaan, berpegang teguh pada prinsip keimanan dan akan percaya apa yang telah diciptakan dan ditakdirkan oleh Allah merupakan garis hidup. Mungkin itu saja yang dapat Alia sampaikan di presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.